Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naifa Alisha Putri. Di sini saya akan berpidato dengan judul Pentingnya Literasi Digital Menjadi Mahasiswa Cerdas di Era Informasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Fatoni, SOS IMIKOM sebagai tutor mata kuliah Public Speaking atau perwakilan dari pihak kampus. Serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswi universitas terbuka, terutama semester awal hingga menengah, para pengguna digital sejati di era ini. Coba jujur, berapa jam dalam sehari Anda memegang smartphone? Berdasarkan survei, rata-rata mahasiswa menghabiskan lebih dari 3 jam sehari untuk game dan media sosial. Smartphone ini ibarat pisau bermata dua. Ia adalah gerbang menuju ilmu pengetahuan tak terbatas, tetapi juga lorong gelap penuh hoaks, informasi menyesatkan, dan bahkan ancaman keamanan. Kita semua yang usianya rata-rata 18 hingga 22 tahun adalah digital native. Internet adalah udara yang kita hirup. Tapi, apakah kita sudah benar-benar cerdas dalam menghirup udara digital ini? Hari ini saya hadir bukan untuk menggurui, melainkan untuk mempersuasi Anda semua, para calon pemimpin bangsa, agar segera menyadari urgensi dan mulai meningkatkan kemampuan literasi digital demi keberhasilan akademik dan masa depan profesional kita. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, 3 manfaat kunci literasi digital bagi studi kita. Yang kedua, cara jitu membedakan fakta dan hoaks. Yang ketiga, pentingnya etika digital dalam berinteraksi. Yang pertama, literasi digital sebagai kunci keberhasilan studi. Literasi digital bukan hanya soal mengoperasikan gawai, tetapi tentang kualitas belajar kita. Manfaat utama, yang pertama, akurasi referensi, yaitu untuk memungkinkan kita membedakan sumber yang valid dan kredibel dari yang kita ragukan saat menyusun tugas ataupun skripsi. Tidak ada lagi alasan menggunakan sumber blog tanpa penulis yang jelas. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Kita bisa menggunakan alat digital untuk mengolah citasi dan referensi secara etis, sehingga kualitas akademik kita tetap terjaga. Yang ketiga, efisiensi belajar. Menguasai aplikasi digital untuk mencatat, merangkum, dan berkolaborasi untuk membuat proses belajar menjadi efektif dan efisien. Bayangkan, Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia di tahun 2022 baru mencapai skor 3,54, berada di level sedang. Artinya, sebagai mahasiswa, kita harus mengakui bahwa kemampuan kita dalam hal skill, etik, safety, and kultur masih perlu diasah. Yang kedua, memerangi hoaks, menjadi penganalisis bukan penyebar. Ketergantungan tinggi pada media sosial tanpa diimbangi literasi yang kuat membuat kita rentan terhadap hoaks. Ciri-ciri informasi kredibel. Yang pertama, sumber jelas, ada penulis, institusi atau organisasi yang bertanggung jawab. Yang kedua, data dan fakta didukung oleh data, statistik, atau hasil riset yang dapat diverifikasi, seperti data yang saya sampaikan hari ini. Yang ketiga, keseimbangan, menyajikan pandangan dari berbagai sisi bukan hanya satu pihak. Ciri-ciri informasi tidak kredibel berupa hoaks atau gagal paham. Yang pertama, judul sensasional, menggunakan huruf kapital, tanda seru berlebihan, dan bersifat provokatif, sering disebut clickbait. Yang kedua, meminta disebarkan segera, biasanya disertai ancaman atau iming-iming. Yang ketiga, sumber tidak resmi, berasal dari situs yang tidak jelas atau forward message berantai di grup chat. Mulai sekarang, setiap menerima informasi, tanyakan siapa yang bilang, apa buktinya, apakah saya sudah cek ulang. Jangan biarkan diri kita menjadi bagian dari masalah, yaitu penyebar hoaks. Yang ketiga, etika digital atau digital etik, menjaga ruang digital kita. Literasi digital mencangkup pilar etika atau ethics dan keamanan atau safety. Penerapan etika di lingkungan akademik. Yang pertama, berkomunikasi, menggunakan bahasa yang santun, formal, dan sesuai konteks saat menghubungi dosen atau berdiskusi di forum akademik daring. Hindari penggunaan singkatan atau emotikon yang berlebihan dalam konteks formal. Yang kedua, berbagi informasi, hanya bagikan konten yang benar dan tidak melanggar hak cipta atau plagiarisme. Selalu berikan kredit atau sitasi yang tepat. Ingat, jejak digital itu abadi. Konten negatif atau komentar tidak etis yang kita unggah hari ini dapat merusak reputasi akademik dan profesional kita di masa depan. Hadirin sekalian, saya ulangi, menjadi mahasiswa cerdas di era informasi ini adalah sebuah keharusan. Kita telah melihat bahwa literasi digital adalah kunci untuk meningkatkan kualitas belajar, membekali kita untuk memerangi gelombang hoaks, dan menuntun kita untuk menjaga etika digital demi reputasi dan keamanan kita. Kita tidak cukup hanya menjadi pengguna digital yang biasa. Mari kita bertransformasi menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan cerdas.
Mulai hari ini, aplikasi dan alat digital yang kita gunakan harus meningkatkan kualitas tadi kita, bukan hanya menghabiskan waktu. Setiap informasi yang masuk, verifikasi sebelum beraksi. Jadilah benteng terakhir melawan hoaks. Terapkan etika digital di setiap chat dan unggahan, karena karakter kita tercermin dari jejak digital kita. Masa depan kita tidak ditentukan oleh seberapa cepat koneksi internet kita, tetapi oleh seberapa cerdas kita menggunakannya. Mari kita gunakan kekuatan digital ini untuk meraih masa depan yang gemilang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.